bersama-sama menjelaskan terkait dengan masalah penelitian. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi disampaikan bahwa di dalam sebuah penelitian kita itu perlu melakukan atau menentukan masalah penelitian itu. Ya, yang sudah disampaikan. Bagaimana kita mencari sebuah masalah, maka kita boleh mendapatkan informasi misalkan dari data kesehatan nasional, ya, sebagai big datanya misalkan dari SART, survei kesehatan rumah tangga atau SDKI, ya, atau misalkan ICPD, atau terkait misalkan tentang infeksi itu ada IC apa tuh yang internasional itu bagus gitu ya, terkait dengan infeksi. Nah itu silahkan ya, misalkan teteh saya tertarik Bu terkait dengan misalkan penelitian pada penyakit menular seksual, itu ada ya datanya CDI ya, itu yang dari internasional. Di situ banyak sekali terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan misalkan infeksi. Ini artinya apa ya? Nah, gitu ya. Nah, itu kita bisa memperoleh dari situ. Ya, kenapa? Gitu ya. Karena nanti supaya Anda ini harus dipastikan gitu, data ini. Karena pada saat kita menentukan sebuah penelitian, tidak ada masalah dan tidak ada sumber masalahnya dari mana, nanti itu teteh akan bingung sendiri. Ya, dan teteh minimal harus punya data itu. Karena kita menjustifikasi bahwa penelitian kita itu adalah betul adanya masalah itu, maka kita harus memiliki data yang baik. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Sebentar. Kita di 42 ya. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan. Kemudian kita harus memastikan masalah itu memiliki nilai penelitian. Contohnya, teteh mau melakukan penelitian tentang stunting. Tapi penelitian teteh yang tentang stunting teteh dilihat dari misalkan pekerjaan. Nah, ternyata pekerjaan anak-anak yang stunting itu sama pekerjaannya, misalkan buruh. Nah, kalau sudah jelas bahwa dia pekerjaannya sama, buat ngapain kita melakukan penelitian? Ya, tidak akan berpengaruh. Artinya apa? Mau dia pekerjaannya misalkan apapun, yang penting dia tetap dia stunting gitu. Nah, itu ya. Jadi yang harus kita perhatikan. Kemudian visible. Artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Kenapa dapat dipecahkan? Jadi kita melakukan penelitian itu artinya bisa memang diselesaikan. Jangan sampai penelitian itu tidak bermanfaat. Contohnya, Anda penelitian misalkan tentang dismenor. Selama teteh tinggal balik bertanya kepada diri sendiri. Selama ini teteh dismenor diobati dengan apa? Minum obat. Obatnya ada Paraset, ada misalkan merek dagangnya Femina atau apapun itu. Tapi yang penting, yang pasti teteh menggunakan obat. Teteh mau dirubah nih, remaja yang dia mengalami dismenor, suruh mengkonsumsi misalkan rebusan jahe, kunyit, asam. Teteh aja nggak mau. Apalagi misalkan masyarakat mau kok Bu. Ada yang mau, iya ada yang mau karena untuk penelitian. Ya diiming-imingi, nanti dikasih ini ya, dikasih souvenir. Kamu mau nggak? Oh iya mau. Karena anak SMA mah gitu ya. Yang penting diiming-imingi aja, dia dikasih hadiah dia senang. Nah artinya kita harus memastikan bahwa penelitian itu tuh bisa memecahkan masalah. Jangan sampai penelitian itu sudah teteh selesai penelitian ya udah wassalamualaikum udah selesai. Ya sesuai dengan kualifikasi penelitian. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat itu harus sesuai dengan minat. Kalau teteh pendidikan berarti harus sesuai dengan strata pendidikan teteh. Kalau yang sarjana ya jangan terlalu berlebihan lah. Ya, jangan terlalu pengen, gimana nggak usah. Nah ini ya tadi kemarin sudah disampaikan. Penemuan permasalahan itu bisa dari berbagai sumber. Ya, teteh baca buku, teteh baca hasil penelitian, kemudian di hasil penelitian itu ada saran dan sebagainya itu silakan. Nah, dan
nanti itu akan kita menemukan terkait dengan pernyataan permasalahan yang kita temukan. Nah, di dalam sebuah penulisan di bab 1, ya setelah Anda menetapkan tadi ya terkait dengan masalah itu tadi Anda misalkan melihatnya dari SDKI, kemudian dari Dinas Kesehatan. Jadi harus ini kalau SDKI, SKR itu kan tingkatnya dia nasional, ya. ICPD ini tingkatnya internasional. Kalau ada tingkat internasional berarti kita harus menurunkan ke nasionalnya gimana, ke wilayah provinsi Jawa Barat gimana, ke tempat penelitiannya gimana. Ya minimal kabupatennya. Nah, itu harus disampaikan. Kenapa? Untuk menunjukkan apakah itu harus selalu ada data internasional? Tidak selalu. Kalau tidak ada atau dipaksakan, tapi minimal ada data dari nasional. Untuk menjustifikasi bahwa ini menjadi masalah yang lingkupnya nasional. Nanti ditambahkan dengan ini makanya saya pentingnya itu ya yang harus kita lihat. Oke. Nah ini ya masalah yang ditemukan peneliti tadi ya. Nah ini masalah yang kita temukan, kita harus melakukan studi pendahuluan. Tadi kan sudah menetapkan nih masalahnya apa. Nah, Teteh harus melakukan studi pendahuluan. Contohnya, Teteh mendapatkan data dari misalkan data nasional. Kemudian Teteh mendapatkan data dari Jawa Barat, misalkan dari profil kesehatan Jawa Barat. Nah, dari profil kesehatan Jawa Barat, di situ muncul misalkan Kabupaten Bandung Barat atau Cimahi ataupun Kabupaten Bandung. Nah, untuk menjustifikasi bahwa misalkan Kabupaten Bandung itu masalahnya misalkan terkait dengan stunting masih tinggi, maka kita harus mendapatkan data dari dinas. Dari dinas kesehatan pun ternyata itu kan di breakdown lagi, laporan dari puskesmas A, B, C gitu. Berarti kita harus memastikan ya. Tadi dari dinas kabupaten ternyata misalkan yang paling tinggi di KBB itu angka kejadian stunting misalkan di Rongga, kamu di puskesmas Rongga. Berarti Teteh harus melakukan studi pendahuluan ke Rongga. Apakah betul tidak? Ya, bahwa ini masih menjadi masalah, gitu ya. Karena bisa aja data yang kita baca itu adalah data masa lampau dan belum berubah. Nah, berarti kita pastikan oh iya masih menjadi masalah. Berarti kita harus melakukan studi pendahuluan, ya, untuk menjajaki kemungkinan, gitu ya, diteruskan penelitian atau tidak. Jadi Teteh jangan begini, Bu, saya mau melakukan penelitian. Oh, penelitiannya apa Teh? Ini Bu masalahnya. Oh iya bagus Teh, di sini nasional ada. Di Jawa Barat bagaimana ini Bu? Di kabupatennya seperti ini. Nah, tapi Teteh tanpa melihat. Teteh rencananya mau dilakukan di puskesmas, berarti kita harus memilih puskesmas mana yang akan dijadikan tempat penelitian Teteh. Ya, nah disitulah yang harus kita pastikan, gitu ya, bahwa kita memastikan apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak. Atau kita juga harus mengeksplorasi. Tadi masalahnya tadi terkait dengan stunting. Kita mengeksplorasi secara konsep teori bahwa banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Banyak sekali, gitu ya. Apa yang mempengaruhi? Ya, nah Teteh mau memilih nih. Stunting itu banyak, bisa ada faktor pekerjaan, ada faktor pendidikan orang tua, ada faktor nutrisi, ada faktor penyakit, ada faktor genetik. Nah, Teteh kan mau mencari dari 5 penyebab itu mana yang kira-kira mau dilakukan penelitian. Pendidikan, kita berpikir pendidikan. Kalau dia pendidikannya SD, SMA emang harus diubah. Jadi pendidikannya ini kan nggak mungkin. Ya, jadi pada saat kita menentukan mau faktor apa yang dijadikan penelitian, Teteh bisa melihat dari penelitian tersebut apakah memungkinkan dirubah atau tidak. Pendidikan selesai. Penghasilan banyak Teteh masih pekerjaan, kemungkinan ya. Oh Bu, saya mau misalkan merubahnya dari apa? Pola makan. Kalau pola makan dengan edukasi, gitu kan ya. Kemudian dengan misalkan video, itu kan bisa berubah. Oh saya mau meningkatkan motivasi, saya mau meningkatkan pengetahuan, itu bisa. Tapi kalau pendidikan, misalkan apa, pekerjaan, itu mah kalau diteliti jangan audit. Kenapa? Karena tidak akan berubah. Nah itu ya contohnya. Berarti kita justifikasi, oh saya misalkan punya
keinginan bahwa penelitiannya tidak menggunakan pekerjaan, tidak menggunakan misalkan pendidikan. Tapi saya mau melihat terkait dengan pengetahuan dan pola makan si bayinya kemana sih? Si ibunya diberikan pola makan gitu kan ya? Nah nanya teteh datang ke puskesmas, ibu, iya betul kan stunting di sini masih tinggi, bahkan misalkan di Roma itu paling tinggi dibandingkan misalkan di puskesmas lain. Oh gitu, ibu coba dilihat datanya benar gitu. Ya ternyata banyak. Nah bertanya kepada si ibunya, ibu kemungkinan disebabkan karena apa bu stunting di sini? Ya begini misalnya, ya gitu di sini kan rongga jauh kemana-mana. Ya banyak misalkan ada kepercayaan mereka dikasih apa. Oh gitu ya bu. Misalkan kita punya data dari penanggung jawab koordinator gizi. Teteh bertemu dengan ibu dikumpulkan, ibu saya nanti mau ketemu dengan ibu yang memiliki balita. Oh ya sok. Teteh kumpulkan misalkan 10 orang yang balita. Ditanya, ibu balitanya bagaimana? Ditanya gitu. Kan kita mau mengetahui tentang pemberian makan. Ibu boleh misalnya anaknya berapa tahun, apa yang diberikan oleh ibu makannya? Bagaimana cara mengolahnya? Ternyata si ibu terbiasa menawan itu. Ya, jadi Anda pada saat mau melakukan penelitian, justifikasi bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian, minimal studi pendahuluan itu harus ada. Ya, stupen itu harus ada. Kenapa? Karena nanti akan memperjelas supaya teteh jadi nanti paham. Ya, nanti teteh ditanya, kenapa Neng tidak pendidikan? Kita sampaikan, Bu, kalau pendidikan memang itu berpengaruh menurut teori. Tapi kalau untuk merubah pendidikan itu akan sulit. Sehingga saya penelitiannya lebih kepada aspek yang bisa dirubah sehingga akan bermanfaat. Gitu, misalkan ya. Oh ternyata ditanya tadi, Ibu Perkesnya gimana? Di sini mah jarang Bu pendidikan kesehatan, sudah pasien lagi sumber. Atau saya kebalik, mau misalkan bicara tentang pengaruh pendidikan kesehatan dengan apa, nah itu boleh. Jadi pada saat studi pendahuluan kita mungkin bisa mendapatkan ide, ya. Nah, bagaimana misalkan langkah untuk memastikan, kemudian juga kita untuk memastikan sampel. Dalam sebuah penelitian kita harus menentukan sampel. Tadi Tetes menyampaikan, ya, datang ke puskesmas kita tanya, Ibu yang stunting itu, diagnosa stunting itu lebih dari 24 bulan. Kemarin teman Anda kakak tingkat penelitian stunting dari 0 bulan. Cing atau kan mikir. Kenapa? Emang saya bisa tahu? Bejel, dia stunting. Enggak, teh. Ya, nggak bakalan tahu. Stunting, bejel langsung di stunting ini tidak bisa. Jadi Anda lihat, baca dulu teorinya. Di dalam teori bahwa stunting itu bisa dipastikan bahwa anak itu mengalami stunting pada usia 24 bulan. Genap bulan, bisa nggak melakukan stunting? Itu biasa tuh, Neng. Neng, ada Neng baca buku naon, Cek Ija, Cek Iro, oh Cek Endah, aku baca Cek Endah. Nah, teteh rosa, ya coba baca buku tentang stunting. Kenapa? Karena jangan sampai judul teteh tidak relevan. Di sama pembimbing mah di ACC, saya mah tadi ACC, kamu kan mikir tuh gitunya. Stunting temanya tadi genep bulan bisa stunting. Kamu stunting, tidak stunting. Kamu mengawal baringan saya. Ya. Nah, jadi teteh hati-hati. Jadi kita perkuat dengan teori. Karena belum tentu pembimbing juga memahami konsep teori. Tapi pada saat teteh sampaikan ini buat nanti kita lihat teori ya, misalkan membahas tentang teori. Oh begini, pembimbing itu teteh asal teteh rasional aja menjelaskan itu betul. Jadi sampel itu harus tahu. Ternyata teteh itu ke rongga. Ternyata banyak yang stunting itu, misalkan tadi usianya terdeteksinya usianya misalkan 36 bulan. Ya berarti kita menentukan sampelnya dari usia misalkan 24 bulan sampai 36 bulan. 24 bulan kenapa sebelum 36 bulan? Karena dari 24 bulan itu kita bisa memberikan intervensi supaya jangan sampai pasien itu terlambat gitu, ya. Ya, ini mepet 30 genap tuh. Ya, 24 bulan. Dan karena yang namanya stunting itu kan dia kronis. Tidak tiba-tiba di pasien dikasih bubur kemudian jadi stunting, tidak kan? Itu kan kronis lama. Nah, kenapa teteh mengambil yang 24 bulan? Karena ini saya mau melihat tuh, ya bahwa penentuan misalkan stunting ditentukan dari 24 bulan dan saya mau melihat gitu ya bagaimana polanya, karena stunting
stunting itu prosesnya adalah lama. Sehingga harapannya kalau diketahui lebih awal, maka gitu alasannya ya. Jadi ditanya, kenapa 24 bulan? Ya pengen, tuh wah si ibu kayak gitu. Nah gitu ya, jangan. Jadi teteh harus berargu. Jadi baik salah. Ya ini alasan melakukan studi pendahuluan melihat proporsi kasus. Teteh hati-hati. Saya bilang tadi teteh itu dibatasi oleh waktu. Ada mahasiswa tuh ini salut, rajin. Ini hanya mahasiswa yang kelas karyawan sekarang. Bosan kan jawab. Bu, pada bimbingan, Neng seueur ngajar, tapi aduh pun kan seueur ngajar 3 jam deuk anu tos ngajar katanya. Oh iya. Datang lagi Bu, besok mau bimbingan, atuh teh seueur kan ngajar. Nah, jadi nanti hati-hati gitu ya. Karena pada saat misalkan kita dalam sebuah penelitian itu ada berbagai misalkan kendala. Nah, jadi teteh misalkan teteh mau ngomong apa ya saya? Jadi distraksi gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus melihat misalkan ya proporsi kasus yang kita balik lagi ke proporsi kasus. Teteh misalkan tadi ngelihatnya dari 36. Oke lah saya dari 24 bulan, ya. Kemudian menentukan besar sampel. Di sana sampelnya banyak nggak? Mungkin banyak, mungkin gitu. Sedikit kok sampelnya. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Terus gimana ya? Coba kita lihat lagi. Di samping puskesmas Rongga, mana lagi yang tinggi? Angka stuntingnya. Boleh teteh menggunakan 2 tempat. Kalau sampelnya tidak memenuhi. Tapi teteh harus kuat argumennya. Kenapa teh 2 tempat? Karena melihat dari data bahwa puskesmas ini dengan puskesmas adalah paling tinggi. Ya. Dan misalkan pada saat kita penentuan sampel, ternyata sampel sedikit, tidak terlalu sedikit itu misalkan susah, sehingga kan tadi ada stuntingnya udah lebih dari misalkan 5 tahun kan tidak dihitung kan, misalkan gitu ya. Tapi kitanya dari 24 sampai 36. Nah, gitu kan caranya, ya. Jadi kita boleh pastikan, ternyata sampelnya kurang, berarti kita apakah menambah tempat penelitian atau tidak. Kalau menambah tempat penelitian, dibanding lagi, stupen lagi ke tempat yang awal, gitu ya. Melakukan uji validitas instrumen. Jadi teteh, kalau penelitiannya tentang pengetahuan, boleh sebetulnya. Sambil teteh studi pendahuluan melakukan uji validitas. Tapi yang menjadi masalah uji validitas itu sebaiknya memang setelah teteh proposal. Kalau teteh mau punya IPOT yang tinggi, boleh aja sebetulnya. Sebelum ujian proposal, ya, udah pasti di ACC pekerjaannya ya saya. Pasti di ACC. Tapi pertanyaannya, perbaikannya segini atau segini? Atau berubah judul atau bagaimana? Nah itu. Udah pasti di ACC tuh. Udah karunya teuingnya teteh udah salah kan prodi gitunya. Kenapa salah prodi? Harusnya diberitahu misalkan dari 8 bulan atau 6 bulan kemudian, ini 3 bulan teh lulus karena dikasih tahu. Itu penyakit kronis. Ya. Saya nggak ngejelekin. Maaf ya saya nggak ngejelekin. Melakukan uji reliabilitas. Melakukan uji reliabilitas itu penting teh. Tadi kalau pertanyaannya kuesioner menggunakan validitas dan reliabilitas. Jadi boleh teteh. Jadi teteh pada saat studi pendahuluan, saya udah ada pertanyaannya nih. Boleh. Tapi kalau misalkan saya belum pede nih, apakah saya penelitian ini atau tidak, berarti uji validitasnya nanti aja. Uji validitas boleh dilakukan pada tempat penelitian yang sama atau di luar tempat penelitian. Kalau pada tempat penelitian yang sama, tidak boleh sampelnya sama. Nu dijadikan penelitian eta, nu diuji validitas eta, teu kaci. Kenapa? Berarti dia tahu soal sebelum penelitian. Gitu ya. Nah, amannya boleh kita melakukan studi pendahuluan di tempat yang lain. Tetapi karakteristik, kondisi si kliennya sama dengan tempat yang akan dijadikan penelitian. Contohnya, teteh penelitiannya di Rongga. Yang dekat Rongga itu Sindangkarta atau Gunung Halu. Nah, berarti teteh studi pendahuluannya misalkan di Gunung Halu. Studi pendahuluan uji validitasnya. Itu boleh. Karena dia di pegunungan, di sisi jauh kemana-mana bisa gitu. Itu boleh. Ya. Jangan begini teteh misalkan di Rongga penelitiannya, studi pendahuluannya di Cimahi.
kabupaten, bukan salah jauh kota lagi beda. Kabupaten Cimahi kan, kota Cimahi dengan kabupaten ya pasti karakternya berbeda kan ya. Cimahi mah industri, di sana petani. Nah itu kan berbeda. Nah itu ya yang perlu digarisbawahi, saya bolak-balik aja ini. Kemudian menentukan populasi sasaran. Teteh harus hati-hati. Populasi sasaran itu kalau misalkan teteh tadi stunting pada balita boleh teteh. Populasinya adalah seluruh balita yang ada di puskesmas Rongga. Teteh jangan begini, seluruh balita yang ada di wilayah puskesmas Rongga, itu beda. Kalau teteh mengatakan di wilayah puskesmas Rongga, berarti teteh harus representatif. Rongga itu dia ada berapa desa? Oh, desa 1, desa 2, desa 3, desa 4, desa 5. Dari desa itu ada berapa RW? RW 1, RW 2, RW 3, ini. Berarti itu harus cluster atau strategic sampling. Ya udahlah, kita mau penelitiannya di puskesmas aja. Berarti teteh judulnya jangan pakai wilayah. Jadi puskesmas Rongga. Berarti ya, karena kalau menggunakan kalimat wilayah berarti harus representatif. Bentar ya. Nah itu ya. Ini kan sudah representatif. Itu kan jangan mempersulit diri sendiri. Jangan pakai wilayah. Kalau wilayah teteh ke Cipta, teteh ada 5 desa, bengka itu, atau malah beres-beres penelitian. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini nggak jalan tarik tangan. Ini juga ya. Cara studi pendahuluan itu bagaimana? Studi pendahuluan tadi untuk uji coba atau untuk menentukan besar sampel. Kan gini teteh tadi. Kalau pada saat kita menentukan sampel, maka kita harus tahu dulu populasi. Nah, nanti teteh pada saat proposal ditanya populasinya siapa? Oh iya Bu, populasinya balita. Ada berapa nih balitanya di sana? Nggak tahu Bu. Tak salah nggak jawab gitu. Teteh untuk mengetahui balita bisa dari buku Medrek. Ini kalau Medrek balita berarti real. Atau bisa dari data estimasi. Di puskesmas itu ada data estimasi. Ya. Estimasi balita adalah berapa 2% dari seluruh penduduk. Dan itu estimasinya sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan. Boleh teteh menggunakan estimasi? Boleh. Tetapi itu harus ada pernyataan Ibu, saya estimasi jumlah populasinya berdasarkan data yang diperoleh di puskesmas Rongga, saya dilihatnya dari estimasi. Ya, di dalam buku estimasi di puskesmas Rongga itu disampaikan bahwa jumlah balita itu adalah misalkan jumlahnya misalkan 2% dari jumlah penduduk dan didapatkan data sekian. Atau puskesmas sendiri sudah memiliki data balita. Karena dari Dinas Kesehatan itu ditentukan teh, balitanya sekian, ibu hamilnya sekian gitu teh. Ya kalau teteh di puskesmas. Kenapa? Karena saya dulu pernah dinas di puskesmas. Jadi ngerasain gitu ya. Estimasi dan sebagainya itu pasti ada datanya. Ya tapi jangan ngebohong, nggak ada datanya, bohong ya kan? Ya, kenapa bohong? Karena kalaupun tidak ada data, real ada estimasi. Arti ya. Nah, dari misalkan populasi tadi balitanya misalkan ada 300, kita kan nggak mungkin ngambil seluruh populasi ya. Makanya kita mau menentukan sampel. Makanya dalam studi pendahuluan itu salah satunya tujuannya menentukan sampel. Ya, karena kalau nanti mungkin ya ada yang namanya data infinite dan ada data finite. Ada data yang memang diketahui, ada data yang tidak. Ya, ini langkah studi pendahuluan untuk uji coba questionnaire. Jadi nanti kita boleh, misalkan teteh gini, uji questionnaire-nya teteh misalkan udah bikin dari jauh-jauh hari. Kan teteh diberikan tugas ya sama Pak Agus untuk bikin proposal, kan dibagi kelompok. Nah, kalau saya sih, Anda boleh saran ke Pak Agus. Pak boleh nggak misalkan saya membuat kelompoknya tidak berdasarkan ini, tapi berdasarkan persamaan penelitian.
Jadi proposal yang dibuat teteh itu nanti akan menjadi dasar teman-teman melakukan penelitian. Oh, saya penelitiannya tentang remaja, tentang misalkan misalkan kesehatan mental. Mana anu kesehatan mental? Marimu begini proposalnya. Ya, sebetulnya itu bisa. Jadi kita penelitiannya sudah mulai, jadi harus berguna gitu kan? Ya, itu bisa menjadi basic. Nanti kita tinggal mengembangkan teorinya dan sebagainya gitu kan, sesuai dengan penelitian teteh. Nah itu coba teteh ke Pak Agus. Tapi ulah besi-besian. Ih, siapa bunyi sih? Jangan ya, nggak boleh besi-besian. Tapi teteh coba penelitiannya di kelompok nih, yang objektif mungkin ketua kelasnya. Ini penelitiannya mana? Nanti ketua kelas membagi. Oh ini kesini, itu bagus. Karena dari awal teteh sudah mulai memetakan. Ya, jadi untuk blank teh. Kenapa untuk blank? Nanti teteh pada saat dikasih pembimbing masih bingung mikiran penelitian judul naon gitu nya, lebih kata tidur, ngahulang weh. Ya cici ngahulang didinya kan ya. Kunaon yang beri ngacain teh nya. Jangan. Ya, kenapa? Karena saya menemukan itu. Ya. Nah, kalau sudah tidak tahan, ghosting. Kamana ting kamana? Budak dicari. Neng, hayu neng konsul. Jempet, neng konsul tengah jawab. Ya, saya itu cerewet di grup. Neng, siapa yang mau konsul? Siapa yang mau konsul? Tapi Mas Jota tidak ada respon. Harap resep keluar grup aja. Males ya. Nah, ya teteh. Jadi teteh harus dimulai dari sekarang. Makanya teteh kalau menurut saya itu satu. Yang kedua, teteh pada saat membuat proposal minimal teteh baca buku nih. Misalkan tadi ada 4 orang, pergi ke perpustakaan. Ya, kalau yang saya rasakan, teteh mau penelitian, saya selalu baca levelnya lebih tinggi. Kalau saya sarjana, saya bacanya yang besar, yang S2. Kenapa? Karena itu akan membuka pikiran kita. Kalau teteh sarjana, gitu-gitu aja. Bacanya yang sarjana, yang S2. Kamu S2 di sini kan ada keperawatan, ada kesmas. Kamu beda mah, Tina judul, tapi tahapannya kan hampir sama. Teteh tinggal ATM, adaptasi, transfer, modifikasi. Ya, ini penelitiannya pengalihan sedeling ya. Ketika tidur ini stres, datang ke rumah sakit, saya tinggal stres tinggi, kamu jadi tua stres. Ada yang stres juga, ada yang stres ya. Jadi teteh jangan ini ya, harus struggle dari bidang itu. Saya kami kuat. Jadi ya, kenapa? Nah, karena harus gitu. Jadi kan bahasanya namanya lebih tinggi. Nah, dari situ katanya ATM aja. Oh, judulnya dia keperawatan tentang ini. Saya ATM lah. Adaptasi, transfer, modifikasi. Tapi dihubungkan dengan keilmuan bidang. Nah, itu gampang banget. Saya juga S3 gitu. Tapi dicarikan aja ke pembimbingnya. Jadi saya nyarikan kamu gitu. Jadi artinya itu adalah proses. Ya, yang namanya teteh mungkin beda ya. Saya kuliah waktu D3, D4. Pembimbing saya itu objin. Semuanya objin. Karena itu dulu itu levelingnya pembimbing bidang itu objin. Teteh kebayang nggak? Kita konsul ke rumah sakit Hasan Sadikin jam 7 karena mereka kan operasi visitor. Kita jam 6 tuh udah cicing. Ayah dokter, kamu tuh siapa? Ke dokter ini, oh datang ya. Terus udah jam 12 cicing kan nih. Kamu ngapain aja ke sini? Belum ketemu dokter. Sore, kamu ngapain di sini? Belum ketemu. Begitu perjuangan saya. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya objek susah dihubungi. Ya. Dan kita harus itu udah jam 3 teh. Mau ketemu saya ya. Aduh, saya ada operasi anjas. Ya. Iya, anjas mana? Saya dari ngomong baik. Terima kasih. Besok bisa menjadi KTP. Itu deh. Jadi saya, nah artinya kita itu ya memang kayak gitu ya, memang kayak gitu prosesnya. Jadi karena yang kita hadapi tadi penelitian itu teteh hati-hati. Teteh wah semangat
pintar, tidak bisa hanya pintar dengan semangat. Membimbing anak kan dibaca juga tarak. Bu, saya mau bimbingan, Rid, dibaca pang sebulan, kamu teh atau maju-maju, bu pembimbingnya enggak ini, akhirnya kan sama kita di WA. Punten bu, iya tuh, masih saya itu di WA tuh baca itu songkrongkeun gitu nya, sok baca tuh bu. Enggan terseret waktosna gitu nya. Nah, itu ada kayak gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ada yang misalkan teteh penelitian udah ACC, wah bahagia. Pas mau penelitian susah izin. Ya, udah susah izin. Teteh misalkan kena apa gitu. Nah, itu hati-hati teh. Penelitian itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi banyak berdoa. Ya, banyak berdoa dalam artian ya kita harus struggle, ya, harus tidak boleh bosan, ya, datang lagi sampai kabosenan, kamu teh balik datang sok tuh dia, nah, jadi kan gitu, bimbingan gitu. Saya dulu tuh ngalamin, saya tuh D3, D4 sama S2 itu sama Objin, dan Objinnya kan orang super sibuk konsulen semua di RSHS. Kita lihat cici ngecumut-mut cici ayo gawat aja terjadi aja. Maaf saya ada kelas. Nah itu hati-hati ya, jadi harus hati-hati. Jadi anak itu dalam tanda kutip sekarang dipermudah, maka perjuangan saya itu lebih berat. Memilih populasi sasaran tadi ya, kemudian melakukan uji coba pada populasi yang tidak dilakukan penelitian. Jadi gitu ya. Teteh jadi uji validitas boleh dilakukan di tempat yang sama, tetapi jangan sampel yang dijadikan penelitian. Jadi tidak harus ini. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu Bu, apakah nanti si pasien ini dijadikan penelitian, ya udah. Kalau kita masih ragu-ragu, kita uji validitasnya di tempat yang lain. Ya, uji validitas itu penting, terutama untuk pertanyaan yang berupa pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan kan itu ada uji validitas. Tapi Bu, saya kuesionernya atau pertanyaannya sudah baku. Berarti kalau sudah baku nggak usah. Ya, tapi misalkan gini teteh mau melihat tingkat kecemasan remaja yang memiliki misalkan kecemasan remaja atau nah, pada saat teteh mau mengukur kecemasan kan itu banyak tuh tool kecemasan. Nah, teteh banyak tuh tool kecemasan. Ada menggunakan DAS, ada menggunakan apa. Nah, teteh mau milih yang mana? Itu sesuaikan aja. Ya, sesuaikan. Apakah misalkan ada pernyataan bahwa ini baik dilakukan untuk usia berapa atau usia remaja, nah itu yang dijadikan dasar. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian validasi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Jadi teteh nanti pada saat studi pendahuluan itu memvalidasi, ya kan tadi uji validitas itu adalah memvalidasi. Apakah pertanyaan yang kita gunakan itu dia valid? Valid itu artinya bisa mengukur apa yang kita tanyakan. Ya, nah itu boleh ya teh ya. Misalkan gini teteh penelitiannya mepet. Harus jadi pendahuluan iya, nanti saya harus misalkan melakukan uji validitas, ya udah, teteh sekalian konsul aja sama pembimbing. Boleh deh saya langsung ini konsul kuesionernya. Oh iya. Ya udah, boleh teteh sambil uji validitas. Jadi kedua kali, ya. Nah, ini studi pendahuluan juga dapat dilakukan untuk menentukan sampel yang akan diteliti tadi ya. Apakah sampelnya memenuhi? Kalau kurang, apakah memungkinkan kita menggunakan tempat yang lain tapi yang sama? Contohnya teteh gini. Teteh penelitiannya tentang nyeri persalinan, tapi di TPMB. Kenapa di TPMB? Kalau di rumah sakit itu kan pasiennya sudah tidak normal ya. Kalau tidak normal kan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kecemasan. Kecemasan itu akan berpengaruh misalkan terhadap lamanya persalinan. Nah, teteh di TPMB. Nah, teteh pada saat di TPMB, persalinnya TPMB itu rata-rata 10 per bulan atau 15. Sedangkan teteh butuhnya misalkan sampelnya 30. Nah, teteh jangan ya udah teh kalau gitu mah diganti judul. Jangan kayak gitu. Boleh teteh menggunakan misalkan 2 atau 3 tempat penelitian. Ya. Tapi teteh harus pastikan tempat penelitiannya misalkan tadi TPMB-nya dalam tanda kutip sama
Misalkan tadi kan di wilayah misalkan rongga, kemudian dia pendidikannya misalkan S1 misalnya atau D3, kemudian misalkan sudah terstandar misalkan bidan D5. Nah, itu boleh. Yang penting sama, itu satu. Yang kedua, aduh Bu gimana ya penelitian itu kan saya intervensi, eksperimen, dan saya harus melakukan penilaian langsung. Kan saya nggak mungkin kalau bersalin, kan bersalin mungkin aja bersamaan kan. Oh ya udah, teteh minta nomerator. Nomeratornya siapa? Apakah bidannya sendiri atau staf bidannya atau teman teteh? Jadi artinya apa? Jadi teteh berbagi tugas. Saya cicing di dia, misalkan 3 orang. Saya di bidan Ani, yang misalkan ini di bidan Rima, yang satu lagi di bidan misalkan Ria. Jadi di 3 teman-teman Anda. Itu boleh. Ya, tapi teman-teman kita itu sudah dipersamakan persepsi. Ya, misalkan salah satunya dengan menggunakan SOP. Jadi teteh penelitiannya boleh tapi bersamaan. Misalkan teteh mau tentang persalinan, teteh dibagi-bagi aja. Persalinannya tentang ini apa, tentang ini apa, tentang ini apa. Ya tempatnya teteh dia ya sama nih. Nah, jadi satu pasien bisa digunakan untuk 3 orang boleh. Ya, penelitiannya misalkan tadi tentang hipnosis, yang satu terhadap kala 1, yang satu terhadap kecemasan, yang satu lagi misalkan terhadap kala 2, boleh. Ya, misalkan itu mah contoh. Ya, jadi ini ya. Kemudian beberapa hal sebelum menentukan besar sampel peneliti tadi, kita harus memastikan untuk menentukan sampel itu tadi, sampelnya tersedia, representatif atau tidak. Ya, karena kalau kita misalkan tidak tersedia, berarti kemungkinan kita harus pindah tempat atau memilih tempat yang lain. Ini adalah seri pendahuluan ya. Jadi manfaatnya mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Tadi contohnya, faktor yang mempengaruhi stunting itu banyak. Ya, ada misalkan 5 tadi. Pada saat teteh, apakah 5-5-nya? Enggak deh, kayaknya enggak 5. Saya pilih aja yang mana, berarti teteh menentukan dari 5 ini mana yang paling penting. Dengan cara apa? Studi pendahuluan. Teteh nanya, Ibu kalau ke bidannya Bu, kalau di sini pendidikannya rata-rata apa? Hampir semua Bu di sini mah pendidikannya SMP. Oh, pekerjaannya ya di sini mah kan banyak tani Bu, karena jauh kemana-mana banyaknya tani. Oh ya udah deh, saya nggak usah bertanya tentang pekerjaan dengan pendidikan misalnya. Berarti faktor yang lain. Nah itu ya yang kita. Kemudian mengetahui apakah sudah pernah diteliti nggak? Bu sebelumnya ada penelitian tentang ini nggak stunting di sini? Oh ada. Oh ada tentang apa Bu? Nah kalau beda boleh ya, tapi kalau sama jangan, kan bagi itu ada pengulangan. Kemudian meyakinkan peneliti bahwa penelitian itu perlu dan dapat dilaksanakan ya. Jadi teteh pastikan, Ibu gimana di sini orangnya bisa diajak kerjasama? Nges bisa ya. Ini pernah ada penelitian pada masyarakatnya susah teh, dimintain datang nggak datang kadernya, dimintain nggak ini, nah itu kan akan memperberat teteh. Jadi kita pastiin, oh ini mah gampang Bu, Ibu bisa nggak nanti membantu saya Bu untuk mengumpulkan misalkan. Oh iya nih nanti ke bidan desanya aja, itu ada bidan desa, kita kenalan dengan bidan desanya. Ibu saya mau melakukan penelitian tentang ini, tapi nanti saya butuh bantuan, apakah Ibu bisa membantu Bu? Oh apa yang dapat saya bantu? Misalkan ini Bu, saya oh ya udah, misalkan ini Neng nomor kader, nanti saya kasih tahu ya bahwa nanti Neng akan menghubungi misalkan kader karena kita butuh kader misalkan. Itu kan begitu kan? Ya, jadi kita itu pada saat penelitian juga itu sebenarnya proses humanisme itu berjalan. Bagaimana kita hubungan sosial, bagaimana kita membantu. Kalau kitanya diam aja, ini kejadian. Mahasiswanya teh diam, kerja sendiri, banyak yang salah, akhirnya datanya bohong. Ketahuan, bohong kamu itu kan bohong. Pada saat ujian ditanya teh sampelnya berapa? 50. Ada kasus di sana ada berapa? Ada 60, ada 40 kan nyambung. Kasus 40, lu diambil 50. Terus kamu yang 10 mana juri? Atau siluman? Baru ngegulang gitu. Nah, ya. Jadi artinya teteh jadi harus hati-hati. Ya. Jadi teteh nanti gini teh. Nanti teteh ditanya, teteh datanya ibu balitanya dari mana? Apakah tadi saya sampaikan dari Medrek? Medreknya mana? Teteh harus pasti ya. Contohnya teteh mau penelitian tentang nyeri persalinan. Ada kalau nyeri persalinan berarti teteh kan data ibu yang bersentuh kan berubah ya.
Nah, Teteh misalkan melihatnya dari mana? Oh iya Bu, saya melihatnya dari buku tafsir, dari buku misalkan Medikaretok Ibu Bersalin, Ibu Berhamil. Di situ Bu akan kelihatan ibu yang akan bersalin di bulan ini berapa. Nah itu boleh. Tapi Teteh jangan ngarang, ini ketahuan. Ketahuannya kenapa? Karena datanya miss. Ini kayak ini penelitian tuh, nah iya datanya kayak gini, sampai dibolak-balik. Sampai itu pembimbing itu nelpon sama ininya, sama bidan puskesmas. Kalau saya kan penguji, saya tinggal nyalakan bimbing. Ya, ini gimana Bu? Mahasiswa teh kan enaknya nyalakan batu. Ya, bukan nyalakan batu kan saya nanya. Nah, kenapa ini datanya kayak gini? Akhirnya kan pembimbingnya menjustifikasi sampai menelpon. Nah, kan kita tidak enak ya terujian di telepon. Ini sebenarnya kan itu merasa, jadi kita itu rasa empatinya nanti akan berkurang. Ya, jadi gini Teh, dalam penelitian ini Teteh juga harus mempertimbangkan empati penguji sama pembimbing. Kita mahasiswa bolak-balik teh kieu tapi rajin Bu. Bolak-balik tapi rajin. Nilainya pasti gitu. Karena jangan salah ya. Pembimbing atau penguji itu dia bahasanya ya bagus kamu ini bagus ya. Tapi nilainya ada yang kecil ngasih. Kamu jangan kira ada dosen yang galak ngasihnya gede. Ada yang itu biasa, itu bagus. Udah tapi nilainya 7 genep. Nah, gitu ya. Jadi Anda jangan melihat dari ininya, makanya tadi Anda proses empati itu dibangun. Gitu ya. Karena nanti kan nilai itu dari pembimbing, dari penguji. Yang paling besar itu pada saat proses di pembimbing. Ini pada saat ujian itu dari penguji. Tapi bedanya kan hanya 10% kalau misalnya. Ya, jadi nanti Anda tunjukin, jangan ghosting ya. Cara memperoleh dan menganalisis data, mengetahui cara mengambil kesimpulan dan menjajaki kemungkinan dilakukan penelitian lanjutan. Jadi ini ya, studi pendahuluan itu seperti itu. Ya, Teteh nanti saya sampaikan tadi, ya pada saat Teteh ditentukan ini, makanya dari sekarang mulailah nulis. Apalagi Teteh diberikan juga sama Pak Agus membuat misalkan kelompok. Itulah di situ di Bodong. Kita bikin yuk barengan. Kita sama-sama. Nanti bisa digunakan bersama Teh. Mungkin di bab 2-nya berbeda lah. Nanti ada tambahannya. Oh, di bab 1-nya berbeda. Tapi metodologi hampir sama. Metodologi itu saya bilang tadi, Teh tinggal Teteh ATM aja. Pergi ke perpustakaan. Tapi Teteh jangan salah ambil. Yang diambilnya mahasiswanya yang ngerti. Nanti Teteh jadi ketularan. Salah. Ya, Teteh belum tentu ya. Penelitian yang disimpan di perpustakaan itu adalah yang terbaik. Ya, karena karakter mahasiswa itu kan beda-beda ya. Karakter dosen juga beda-beda kan, Anda juga tahu sih kamu dari apa kan Teteh tahu. Nah, ini ya, cara mengadakan studi banding. Ya, jadi Anda menggunakan paper. Oke, Bu, saya mau studi banding. Oh iya silakan Teh. Studi bandingnya di mana itu? Tapi Teteh studi banding Teteh nanti ditanya, Teteh studi bandingnya menggunakan apa? Kata pembimbing. Bagaimana Anda cara melakukan studi banding? Nanya-nanya. Nah, berarti kalau Teteh nanya-nanya, berarti ada beberapa item pertanyaan yang akan Teteh tanyakan. Ya, hasilnya terdokumentasikan. Nah, itu ya. Jadi Teteh tidak boleh studi pendahuluan itu hanya nanya-nanya doang. Nah, nggak boleh. Ya. Kemudian person, berkonsultasi dengan ahli atau narasumber atau ada dengan pembimbing. Lesnya, tempat, lokasi, atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian tadi. Apakah misalkan kita memastikan peninjauan lokasi? Ya, misalkan kita mau melaksanakan observasi kepatuhan, misalkan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, misalkan. Berarti kita harus melihat di observasi, apakah alat-alatnya sudah terpenuhi atau tidak. Ya, itu begini. Ini ya, tujuan dan lingkup penelitian nanti Teteh harus dipastikan. Penelitian Teteh apakah mau melakukan pengkajian, mendeskripsikan. Kalau deskripsi berarti univariat. Ya, misalkan gambaran pengetahuan ibu tentang tanda-tanda persalinan itu berarti univariat. Tapi kalau misalkan bivariat, pengaruh atau hubungan antara A dengan B itu univariat, bivariat. Ya, ada multivariat tapi nggak usah lah. Ya. Kemudian meluaskan generalisasi suatu temuan, menguji validitas suatu teori, kemudian menutup kesenjangan antara teori.
Jadi Anda dalam penelitian ini sebetulnya tujuan penelitian kita itu seperti ini. Nah kalau Anda sebetulnya mungkin yang nomor satu lah, bisa menjelaskan, bisa menghubungkan atau menjustifikasi terkait dengan teori-teori yang sudah. Ini langkah-langkah perumusan masalah. Sudah kita selesai menentukan masalah. Tadi kan disampaikan masalah itu harus dapat diukur. Tadi contohnya, Anda mengatakan dulu misalnya di pendahuluan itu, misalkan bahwa kehamilan merupakan suatu fisiologis yang terjadi dalam diri. Ya, kehamilan itu misalkan adalah hal yang fisiologis yang terjadi pada setiap perempuan. Akan tetapi kurang lebih 10-15% ibu bersalin akan kemungkinan berisiko mengalami komplikasi. Ya, komplikasi kehamilan berdampak terhadap meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian. Berdasarkan data, angka kesakitan atau angka kematian pada ibu sekian di Jawa Barat. Di ini berapa, di ini berapa. Ya, upaya yang dapat dilakukan atau upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan pemberian asuhan yang terintegrasi. Apa, nah gitu kan? Ya, jadi kita harus berkesinambungan. Jadi antar paragraf itu harus nyambung. Ya, di atas bicara tentang kematian, berarti di bawah bicara misalkan tadi disampaikan angka kematian gini. Ya, penyebab kematian itu misalnya baru kematian. Di bawahnya faktor-faktor yang mempengaruhi kematian. Misalkan ya, udah faktor-faktor yang mempengaruhi kematian, di bawahnya upaya pemerintah untuk menekan kematian itu seperti apa. Di bawahnya lagi gap-nya yang kita sampaikan. Ya, pemerintah sudah menjalankan misalkan programnya, tetapi angka kematian masih tinggi. Berarti apa? Apa yang ditawarkan oleh PT? Ya, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa dan apa. Ya, diharapkan. Nah, baru teteh nanti bicara. Teteh mau bicara tentang pengetahuan. Misalkan ibu yang memiliki anak dalam pemberian makanan, tetapi teteh di bab 1 tidak menyabit-nyabit tentang pengetahuan, yang tidak bisa. Berarti pengetahuan itu disampaikan. Gitu ya, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah misalkan pemberian makan. Ya, bahwa pemberian makan yang diberikan oleh ibu salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Pengetahuan dalam pengelolaan makanan akan berperan karena bla bla gitu. Nah, jadi seperti itu kan. Jadi kalau pada saat kita baca itu enak. Kalau sistematis, ya. Jadi kalau kita lihat langkah-langkah dalam perumusan masalah tadi kan udah di menentukan masalah, kemudian bab 1 itu kan latar pendahuluan, latar belakang bicara tentang masalah dan nanti apa yang akan kita tawarkan. Yang kedua adalah ini, perumusan masalah. Perumusan masalah itu langkah pertama, tentukan dulu fokus penelitian kita itu ke arah mana. Jadi kita mau memastikan antara hubungan A dengan B misalnya, ya. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Berarti kita harus tahu teori dong. Tadi Anda mau bicara tentang faktor terkait dengan stunting. Teteh baca bukunya Ceirah, Ceijah kebetulan dia bukan ahli giginya, salah. Ya, jadi pada saat teteh mau mencari konsep keilmuan itu harus ekspor. Kalau dia teteh tentang psikologi, tentang kesehatan mental, teteh yang dibaca adalah buku yang expertnya tentang psikologi. Misalkan apa banyak ya, ada bapak psikolog, ibu psikolog, atau anak sekolah psikolog sebenarnya ya. Itu baca kan, di situ dari teteh harus dibaca. Jangan Ceirah kan dia hanya satu alinea. Ceirah teki sama teteh diambil, itu salah. Ya, jadi kalau kita bicara teori itu harus betul-betul menunjukkan yang dia ekspor. 3 di antara faktor yang terkait, adakah mana yang akan kita telaah atau menarik? Tadi saya sampaikan teh, menarik itu bisa dilihat karena kasusnya banyak, karena itu bisa diubah. Ya, yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih. Artinya, kalau teteh mau membuat rumusan masalah, intinya apa? Yang harus kita kuasai. Pengetahuan, teorinya. Kalau teteh tidak punya teori, tidak mungkin teteh mau membuat rumusan masalah.
Nah ini ya. Nih, bagaimana cara menyusun rumusan masalah? Karena nanti akan dibagi buku pedoman. Nah, buku pedoman ini nanti dijadikan dasar Teteh dalam menyusun. Misalkan gini, Teteh kebetulan pacarnya misalkan kerja sama di kesehatan, dokter tiplek, kamu copy paste yang punya pacar kamu, belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Karena setiap institusi itu pedomannya berbeda. Satu unjangan saja mungkin berbeda. Kita melihat fakultas psikologi mungkin beda, fakultas farmasi mungkin beda. Ya, jadi artinya Teteh pada saat mau menulis sebuah penelitian, Teteh baca dulu pedoman, kemudian setelah itu Teteh siapkan komputer, bikin sub-sub. Minimal apa? Bab 1 latar belakang. Ya, jadi bikin dulu template. Kenapa? Contohnya saja. Kita harus melihat, kadang-kadang teman-teman itu tidak jeli gitu ya. Contohnya, kan kalau kita bicara judul besar, misalkan bab 1 gitu kan ya. Misalkan bab 1 ya. Ini babi ibu bab 1. Bab 1 misalkan tentang pendahuluan. Ya, ini latar belakang. Oh, ini misalkan A. Oh, ini B misalkan. Atau 1.1, 1.2 kan beda-beda. Bikin dulu template-nya. Ya, mumpung yang kerjaan. Ya, kan Teteh tinggal di atas aja kan ya. Misalkan ini kayak. Nah, kita bikin dulu seperti itu. Kenapa? Karena itu untuk kita jangan sampai salah. Karena pada saat ujian ada yang mahasiswa yang salah itunya template. Walau alam di kamu nanti dan pembimbing kadang-kadang yang pembimbing saya sendiri malas banget baca apa pedoman sekali udah selesai, gitu ya. Nah pada saat sekali kan kita nggak tahu apakah ada perubahan atau tidak, ya. Makanya katanya jadi bersamaan dulu sekarang lihat template yang ditulis sekarang ya, nah ini, jadi kita harus pastikan ya, bentuk rumusan masalah bisa bentuk satu pertanyaan. Nanti kita lihat, bisa pertanyaan umum yang disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik, bisa satu pertanyaan disusul oleh beberapa pertanyaan, bisa bentuk hipotesis, bisa bentuk pernyataan umum disusul oleh beberapa hipotesis. Nah Teteh nanti bisa melihat bagaimana cara menentukan rumus penelitian, ya, rumusan masalah. Lalu, Bu, saya mau melihat kemana ya? Teteh baca aja. Karena kadang-kadang kalau karakteristik misalkan orang kebidanan seperti itu, gitu kan ya? Orang keperawatan seperti itu. Bagusnya sebetulnya di rumusan masalah itu kita menjelaskan dulu sedikit, ya, sedikit misalkan bagaimana hubungan antara A dan B, baru di bawahnya bagaimanakah, apakah, gitu kan? Nah ini contoh ya, ini contoh pertanyaan, seberapa pengaruh, itu bisa kan? Ya, kemudian faktor-faktor apa saja, ini contoh, ya, rumusan masalah berbentuk pertanyaan. Ini pernyataan, maksud penelitian ini adalah untuk, ya, jadi nanti Teteh melihat. Nah, kemudian cara menulis ya Teteh dilihat di pedoman, ada yang huruf awalnya gede-gede, ada yang di bold, Teteh lihat di pedoman. Ya, kemudian, nah itu ya, jadi ada pertanyaan dan sebagainya. Nah ini ya karakteristik rincian permasalahan. Jadi setiap rincian permasalahan haruslah merupakan satuan yang dapat diteliti. Contohnya, Teteh mau mencari tadi hubungan hypnobirthing, pengaruh hypnobirthing dengan nyeri persalinan. Berarti Teteh harus dapat diukur dong, hypnobirthingnya dengan cara apa? Dengan melakukan intervensi. Lalu intervensi itu sudah betul atau tidaknya bagaimana nih memastikan bahwa hikmahnya itu betul dilakukan? Nanti kita bikin SOP, standar operasionalnya, prosedur. Oh, pertama mengumpulkan ibu, beritahu ibu apa-apa sesuai dengan teori. Ya, ya sama. Nah, gitu ya. Misalkan kita ditentukan dulu ya. Jadi kita mau seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian baru misalkan kita tadi ya pastikan permasalahan itu harus merupakan satu.
Oh, hypnobirthing. Berarti teteh bertanya apa hypnobirthing? Cari teteh teorinya. Oh, hypnobirthing itu adalah ini. Tahapan hypnobirthing itu adalah apa? Misalkannya ada ini sampai deep, misalkan deep, kemudian bagaimana? Itu teteh susun. Ya, artinya itu indikator yang jelas itu berdasarkan teori teteh, sehingga nanti siapapun yang menguji, saya sumbernya dari sini. Ya, kemudian tingkat nyeri, indikatornya tingkat nyeri dengan cara apa? Oh, saya dengan mengukur nyeri, Bu. Mengukur nyeri itu ada dengan PAS, ya, visual assessment scale, atau dengan misalkan rating, angka. Itu silakan tadi mau menggunakan apapun, tetapi harus rasional. Contohnya, kalau misalkan rating analisis scale, kalau rating analisis scale berarti si pasiennya itu orang dewasa, karena dia harus merating sendiri kan. Tapi kalau anak-anak, nah jangan, anak-anak itu jangan dari rating, misalkan dari apa. Nah itu justifikasinya, ya. Kemudian setiap rincian terkait dengan interpretasi data. Ini teteh harus begini teh. Pada saat teteh menetapkan, ya, tingkat nyeri. Oke. Berarti tingkat nyeri teteh mengukurnya dengan menggunakan visual, misalkan rating, ya, atau visual analysis scale. Nah, kenapa dihubungkan dengan interpretasi data? Artinya teteh pada saat misalkan tadi ya, tingkat nyeri itu kan ada 4. Ada tidak nyeri, ada nyeri ringan, ada nyeri sedang, ada nyeri berat, ada nyeri yang tidak terkoordinat. Itu 10. Teteh berarti ini harus nyambung. Kalau teteh membagi menjadi 4 kelompok, itu harus sama dengan interpretasi data. Interpretasi data itu ada di mana? Ada di bab 3. Ada di mana? Ada di bab 4. Nanti ya. Di bab 3 di mana? Di bab 3 itu adalah definisi operasional. Karena teteh pada saat menyusun deskripsi definisi operasional, di situ ada skala ukur dan indikatornya apa. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah semua rincian permasalahan perlu diintegrasikan menjadi satu kesatuan permasalahan. Jadi harus menyambung gitu teh. Jangan berdiri sendiri. Rincian yang penting saja yang diteliti, tidak perlu semua rincian permasalahan itu. Ya. Jadi kita harus jelas dulu, teteh berapa variabel? 2 variabel. Ya udah itu 2 aja. Ya. Untuk nambahin misalkan usia, yang nama itu boleh usia ditambahkan, boleh, tapi itu sebagai data pendukung. Ya. Nah, kemudian hindari rincian permasalahan yang pengatasannya tidak realistis. Tadi contohnya, teteh nyerinya dibagi hanya 3, nyeri dan tidak nyeri. Nah, itu harus jelas teteh. Mengatakan nyeri dan tidak nyeri sumbernya dari mana? Ya, teteh misalkan mengatakan ya bukan saya. Jadi bingung nanti. Saya kan udah selesai. Jadi kita harus pastiin, ya. Teteh mengatakan nyeri tidak nyeri itu kalau ada teorinya silakan. Pembimbing dan penguji itu tidak akan mempermasalahkan kalau teteh jelas sumber masalah. Ya. Kemudian contoh masalah ini, contohnya ya. Di sini tadi ya bla 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 tadi misalkan menyampaikan variabel A dan B, barulah di sini permasalahannya adalah apakah ini ya. Ini contohnya. Titik-titik adakah gitu ya. Jadi silakan ya teteh mau menggunakan kalimatnya seperti apa. Ini bahan tadi. Nah, ini ya. Tujuan kegunaan penelitian tadi teteh setelah menentukan rumusan permasalahan, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan itu ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Jadi teteh nanti harus nyambung. Tujuan penelitian begini di bab 3, di bab 2-nya teorinya mendukung, di bab 3-nya juga sama. Ya, hasilnya sesuai dengan tujuan. Kalau teteh ada tujuannya khususnya ada 4, berarti di hasil ada 4. Gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya, berikut misalkan diawali contohnya mengungkapkan tujuan penelitian diawali dengan kalimat misalkan ya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ya distribusi frekuensi. Gitu misalkan ya contohnya. Kemudian kegunaan penelitian ini menguraikan bagaimana kontribusi penelitian yang akan kita lakukan terhadap misalkan penelitian kita ataupun yang lain. Nanti ya, jadi memusat masalah, tujuan, kemudian manfaat penelitian.
Kalau saya lihat di pedoman, manfaat penelitian itu dibagi dua di kita. Ada penelitian, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis.